Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari proyek UAS kelompok kami tentang SDG 7, yaitu bertemakan energi bersih dan terjangkau. Oke, sebelum masuk ke penjelasan proyek kami akan perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 6, di mana yang pertama ada Anita Neza, yang kedua ada Muhammad Syahrial, yang ketiga ada Lintang Gemilang, dan yang keempat ada Permana Fadilah. Oke, mungkin bisa lanjut ke next selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari latar belakang kenapa kami memilih SDG ini, di mana latar belakangnya itu dalam kehidupan sehari-hari kita selalu bergantung pada yang namanya energi gitu. Namun konsumsi energi juga perlu kita menjadi fokus kita gitu, untuk agar kita dapat memanfaatkan energi tersebut menjadi lebih efisien. Juga konsumsi energi juga menjadi salah satu distributor terbesar penyumbang gas rumah kaca. Lalu terlebih lagi penggunaan energi listrik global yang sedang meningkat gitu. Jadi jika pasokan energi listrik tidak stabil, maka akan susah bagi suatu negara untuk menggerakkan perekonomiannya, juga mensejahterakan rakyatnya. Oke, mungkin lanjut. Di sini merupakan nama dari proyek yang kami buat, yaitu Energy Planner in Household, atau yang bisa disingkat ENER gitu. Dan bisa dilanjut, next slide. Oke, di sini merupakan suatu pengertian singkat dari aplikasi yang kami buat, di mana aplikasi Energy Planner in Household ini merupakan aplikasi untuk membantu pengguna atau user untuk lebih memahami dan dapat mengelola penggunaan energi mereka di rumah tangga mereka masing-masing itu secara efisien. Jadi si pengguna ini tuh dapat mengelola dan memantau penggunaan energi yang mereka gunakan dengan lebih baik dan lebih efisien. Lalu aplikasi yang kami buat itu membantu penggunanya untuk mengurangi dampak lingkungan mereka sambil menghemat biaya energi yang mereka pakai gitu. Mungkin itu suatu gambaran awal tentang aplikasi yang kami buat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Syahrial. Baik, selanjutnya itu ada tujuan dari pembuatan aplikasi. Apa sih tujuannya kita membuat aplikasi ini? Itu untuk memanajemen konsumsi energi di rumah tangga. Jadi para user ini bisa memanage konsumsi energi mereka, energi listrik terutamanya, yaitu di rumah tangga. Lalu yang kedua itu mengefisiensikan energi. Jadi user bisa dapat mengelola, jadi dapat membantu efisiensi energi listrik, itu membantu pengguna supaya lebih tahu telah digunakan di rumah tangga mereka. Lalu yang ketiga itu ada peningkatan kesadaran betapa pentingnya energi ini, yaitu mengurangi konsumsi energi yang tidak perlu. Contohnya itu jika siang hari itu menyalakan lampu depan selama 24 jam, karena itu konsumsi energi yang tidak perlu. Jadi aplikasi ini juga membantu agar para pengguna ini bisa lebih baik dan bijak dalam menggunakan konsumsi energi mereka di rumah tangganya. Next. Apa sih fitur-fitur yang ada di aplikasi yang kami buat? Itu yang pertama itu ada add item, di mana add item itu fitur untuk menambahkan item-item seperti namanya, dayanya berapa, penggunaannya berapa. Lalu ada view items, itu untuk melihat, mengupdate, lalu mendelete item yang telah diinputkan sebelumnya di add item. Lalu ada kalkulator. Nah, di sini kalkulator ini untuk menghitung biaya serta total KWH selama waktu yang ditentukan. Nah, nanti di kalkulator ini inputannya ada nama barangnya,
daya barangnya, penggunaan waktunya berapa. Nah, nanti biayanya juga ada. Lalu dianalisis, di sini juga ada penganalisaan dari kami, di mana total semua dari KWH dibagi dengan luas luas rumah yang ada di user, itu akan menghasilkan intensitas konsumsi energi, di mana kalau di bawah nilai 7,2 itu merupakan sebuah pengonsumsian yang cukup baik. Lalu ada EduPost, di mana fitur ini untuk membaca artikel yang terkait dengan edukasi energi. Lalu ada di sini ada setting, di mana setting itu untuk mengelola atau mengatur user set, kayak KWH usernya, terus luas rumahnya berapa, dan pengaturan akun usernya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Intang. Oke, baik. Yang selanjutnya ada kelas diagram. Untuk yang pertama, kelas person gitu ya. Itu adalah abstrak class, yang mana ada ID, yang mana ID ini bertipe data UID, terus ada username yang bertipe data string, dan password dengan tipe data string. Untuk selanjutnya ada kelas user, yang mana sama, karena ini kelas turunan, jadi ada ID dengan tipe data UID, username, dan password dengan tipe data string yang sama seperti pada kelas person. Lalu ada yang membedakan, ada KWH pengguna dengan tipe data integer, luas bangunan dengan tipe data integer, tarif KWH pengguna dengan tipe data float, dan pengguna. Untuk di kelas user ini, mereka memiliki aksi yaitu validasi user, registrasi user, serta update user. Untuk yang selanjutnya, ada kelas barang elektronik. Di barang elektronik ini, memiliki ID barang dengan tipe data UID, nama barang dengan tipe data string, daya barang dengan tipe data float, durasi pemakaian tipe data float, lalu ada biaya listrik barang, tipe data float, total KWH barang dengan tipe data float juga, serta pengguna. Nah, untuk di kelas barang elektronik, di sini mereka memiliki aksi yaitu tambah barang, update barang, hapus barang, update biaya dan KWH barang, serta update data barang. Untuk kelas yang terakhir yaitu kelas admin, karena dia masih turunan di kelas person, jadi dia tetap mempunyai ID dengan tipe data UID, serta username dan password dengan tipe data string. Lalu ada tambahan yaitu judul artikel dengan tipe data string, lalu tanggal isi artikel tipe data string, serta artikel edukasi energi dengan tipe data string. Di kelas admin ini, dia memiliki aksi yaitu tambahan artikel, validasi admin, serta update artikel. Next. Lalu ada ERD atau Entity Relational Diagram. Yang pertama, user ini memiliki ID user dengan tipe data varchar, lalu ada username dengan tipe data varchar, password dengan tipe data varchar, lalu ada KWH user dengan tipe data integer, luas bangunan user dengan tipe data integer, tarif KWH user dengan tipe data float. Lalu ada tabel admin, ya admin ini memiliki ID admin dengan tipe data varchar, username dan password, tipe datanya varchar, tanggal artikel, memiliki tipe data varchar. Lalu ada describe artikel,
Itu tipe data long text dan judul artikel long text juga. Lalu untuk barang elektronik, yaitu ID barang elektronik, tipe datanya varchar, ID user tipe data varchar, nama barang sama memiliki tipe data varchar, lalu daya barang, durasi barang, biaya barang, serta total KWH barang bertipe data float. Mungkin untuk ERD serta kelas diagram cukup sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anita, yaitu perihal aplikasinya gitu untuk cara pemakaian. Nah, mungkin sekian dari saya. Baik, selanjutnya adalah demonstrasi program atau aplikasi yang telah kami buat. Di tampilan pertama ini adalah tampilan untuk registrasi jika belum mempunyai akun gitu. Jadi di sini kita akan mencoba untuk membuat akun terlebih dahulu sebelum login untuk mendemonstrasikannya. Di sini kita mencoba username-nya itu Aulia dengan passwordnya misalnya 1514. Nah, lalu kita di sini juga harus set KWH-nya dulu gitu 900, dan sebenarnya ketika kita memencet tombol register akan muncul notifikasi bahwa registrasi berhasil, tapi karena recordnya ternyata tidak masuk, jadi itu kesalahan. Nah, kita langsung masuk ke tampilan dashboardnya. Tadi sudah login. Sini ada 6 fitur, yaitu add items, view items, calculator, analyze, edupost, dan juga setting. Nah, di setting ini pertama-tama kita coba dulu untuk tadi ya, ngatur KWH. Kalau ini sudah ada 900, terus kita coba untuk mengatur luas bangunannya berapa yang diinginkan. Sini dimasukkan 36. Ini tidak dipencet tombol reset di sini, hanya mengarah ke tombol reset aja. Lalu kita kembali ke menu dashboard untuk ke menu add items, itu untuk menambahkan barang-barang elektronik yang ingin dimasukkan gitu, yang nantinya akan tersimpan di database. Jadi yang pertama itu kita memasukkan nama barang elektroniknya sesuai yang kita inginkan, lalu dayanya, dan juga durasi pemakaian selama 1 hari. Tadi kita sudah menginputkan kulkas, selanjutnya ini menginput kipas angin, dayanya, dan juga lama pemakaiannya. Dan sebenarnya ketika kita menekan tombol add, akan muncul notifikasi bahwa data berhasil ditambahkan, akan tetapi mungkin memang kesalahan dalam record, jadi data notifikasi tersebut tidak muncul. Jadi kita lanjut saja untuk menambahkan barang yang kita inginkan sesuai dengan yang kita gunakan. Di sini kami menggunakan contoh mungkin barang-barang elektronik yang ada di kosan gitu. Jadi mungkin tidak terlalu banyak barang-barang. Mungkin bisa diperhatikan saja. Sini harus input satu-satu sih memang untuk menambah barang elektroniknya.
Oke, jika semua barang yang diinput sudah selesai, kita kembali ke menu dashboard dan kita bisa melihatnya di fitur view items. Nah, di sini bisa terlihat ya, ada ID barang elektronik, nama, daya, dan juga durasi sesuai dengan yang tadi kita inputkan. Di sini kita bisa melihat daya terbesarnya, gitu, yang dihasilkan ternyata rice cooker. Lalu di sini juga kita bisa update data. Misal di sini kita mau mengupdate daya setrikanya menjadi 120, maka akan langsung terubah di tabelnya seperti itu. Lalu di sini juga kita bisa delete atau menghapus data seperti itu. Misalnya untuk menghapus lampu dapur, ya kita hapus, maka akan otomatis terhapus dari tabelnya. Oke, lanjut, fitur selanjutnya adalah kalkulator. Di sini itu untuk menghitung mengkalkulasi per barang gitu, kalkulator pemakaian listrik per barangnya. Misalnya kita mau tahu lampu depan ini konsumsi energinya berapa dan juga biaya yang dibayarkan per barang itu berapa gitu. Misalnya kita dalam sebulan nih menggunakan lampu depan, kita tuh memakai ternyata 1,8 kWh dan juga biayanya tuh 2.433. Nah, misalnya kita diubah menjadi 7 hari pemakaian saja, ternyata konsumsi energinya tuh 0,42 kWh seperti itu. Misal barang elektronik lainnya seperti kulkas ya, dengan dayanya besar dan juga pemakaiannya tentunya 24 jam. Nah, kita per minggunya kita mengeluarkan uang sebanyak 22.000. Lalu jika 30 hari ternyata mengeluarkan uang sebanyak 97.000 seperti itu. Oke, fitur selanjutnya adalah analisis. Di sini fitur ini bisa menganalisis pemakaian listrik. Dapat dilihat ya, di situ ada total konsumsi energi, biaya total keseluruhan, intensitas konsumsi energi, dan juga pesan pemakaian dari si pengguna gitu. Lalu kita juga bisa melihat nih biaya terbesar itu apa sih, dan juga daya terbesar itu yang mana gitu, barang apa yang punya biaya terbesar dan juga atau terkecil. Selanjutnya fitur EduPOS. Fitur EduPOS ini lebih ke fitur untuk pengguna supaya bisa melihat artikel-artikel terkait edukasi tentang energi bersih dan juga terjangkau. Oke, fitur terakhir seperti yang di awal itu settings, yaitu untuk pengaturan akun dan yang lainnya ya. Seperti situ sudah ada username, password gitu. Lalu kita bisa mereset di sini. Nah, ketika kita reset, maka data-data yang tadi semuanya hilang, ya kosong gitu. Oke, mungkin kita bisa logout untuk ke menu awal lagi, lalu kita login sebagai admin. Di sini adminnya adalah Fadil ya. Oke, kita coba ke fitur admin. Nah, kalau admin ini di sini kita sudah mencoba input datanya ya. Jadi sih kita udah membuat artikel tadi yang didemonstrasikan di user gitu. Nah, di sini kalau di admin itu ada create artikel, itu ada masukin judulnya, tanggalnya, dan juga isi artikelnya. Lalu kita juga bisa mengupdate-nya seperti itu. Kita langsung terupdate dan juga di user nantinya akan langsung terupdate ya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Boleh dilanjutkan. Oke, mungkin hanya sekian penjelasan singkat dan demonstrasi dari hasil proyek kelompok kami. Semoga dapat dipahami dengan baik dan dapat membantu para pengguna yang menggunakan aplikasi ini. Cukup sekian. Mohon maaf bila masih ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.